Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi hadana ila siratin mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Isma'u kalam Allah minal Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadi jembatan yang menghubungkan kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga mari bersama-sama merawat ketakwaan yang dititipkan Allah pada kita, agar ketakwaan itu menjadi perisai di dalam kehidupan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjaga kita semuanya dan seluruh keluarga kita menjadi orang yang taat kepadanya, mengikuti jalan yang telah digariskan, dan juga mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga di hari Jumat ini, di penghujung bulan ini, kita memperoleh keberkahan dalam hidup, dan insya Allah kita terbimbing terus untuk berada di jalannya yang lurus. Hadirin Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khutbah ini mengangkat satu tema: menapaki jalan lurus. Di dalam suratul Fatihah, Allah mengajarkan kita untuk selalu membaca sebagai bentuk doa, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Lalu kita bertanya, mengapa Allah mengarahkan kita untuk selalu membaca ayat ini, tunjuki kami jalan yang lurus? Lalu kita bertanya, jalan yang lurus yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kalau kita merujuk pada ayat yang lain, dengan terang benderang
Allah Subhanahu wa taala menerangkan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada manusia dua jalan, yaitu jalan ketakwaan, dan kedua adalah jalan yang terbalik dari jalan ketakwaan itu. Lalu Allah tuntun kita, ihdinas siratal mustaqim. Di ayat berikutnya Allah menggariskan, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang yang telah mendapatkan nikmat dari sisi Allah. Lalu kita tanya, siapakah yang dimaksud oleh Allah yang sudah memperoleh nikmat dari sisinya? Hal ini diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, mereka itulah yang telah memperoleh nikmat dari sisi Allah. Siapa golongan yang dimaksud oleh Allah? Yang pertama adalah minan nabiyyin, golongan para nabi. Yang kedua, as-siddiqin, orang-orang yang berada di jalan yang benar. Yang ketiga, asy-syuhada'i, yaitu orang-orang yang merelakan dirinya, boleh jadi dia meninggal karena mempertahankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, was-shalihin, adalah golongan orang-orang soleh. Mari kita melihat ayat ini, sidang Jumat dimuliakan Allah, bahwa kenapa para nabi-nabi Allah itu disebut golongan yang telah berada di jalan lurus dan sekaligus telah memperoleh nikmat Allah. Oleh karena seluruh rangkuman kebaikan menjelma pada diri para nabi. Selain terangkum kebaikan pada diri para nabi Allah, juga menjadi ikutan bagi orang yang berada di belakangnya. Karena itu, bagi siapa di antara kita yang ingin memperoleh nikmat yang dimasukkan oleh Allah dalam Al-Quran tadi, maka jalan pertama adalah mengikuti jalannya para nabi. Yang dimaksudkan jalan para nabi adalah jalan-jalan kebaikan. Oleh karena itu, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, siapapun di antara kita yang telah merintis jalan kebaikan dan mempertegas jalan kebaikan itu pada dirinya, lalu kemudian dirawat dengan sempurna sampai akhir hayatnya, maka sesungguhnya dia telah meneguhkan pada dirinya melewati jalan yang dilewati oleh para nabi-nabi Allah. Yang kedua adalah as-siddiqin, orang-orang yang berada di garis atau di jalan benar. Kelompok yang kedua ini disinggung oleh Allah karena mereka telah memperoleh kenikmatan dari sisi Allah. Memang untuk berada di jalur yang benar ini tentu tantangannya tidak ringan. Tetapi begitu kita sudah ditunjuki oleh Allah dan kemudian dibimbing oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah, dapat kita menjalankannya. Itu sebabnya Nabi menitip pesan kepada kita, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah, kata Nabi, berada pada posisi kebenaran, benar dalam ucapan, benar dalam hati, dan benar dalam tindakan.
Kenapa? Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena orang-orang benar itu pada hakikatnya berada dalam kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Dan bahwasanya orang yang berada dalam kebaikan pada hakikatnya dia telah merintis jalan menuju surganya Allah. Kalau demikian, permohonan ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan lurus, jalan yang penuh dengan kenikmatan, maka itulah jalannya orang-orang yang senantiasa berada di garis benar dalam hidup ini. Yang ketiga, asyuhada'i, yaitu orang-orang yang tidak hanya menyaksikan sisi kebenaran tadi, tetapi dia kemudian mengambil bahagian penting untuk mempertahankan kebenaran. Dan bahkan boleh jadi dia syahid dalam kebenaran. Oleh karena itu, Allah meninggikan derajatnya orang-orang seperti ini. Kalau kita baca bentangan sejarah yang ditulis oleh Ahmad Amin, misalnya di dalam Duha Islam, kita menemukan karya monumental yang menitipkan satu pesan, bahwa ada orang di masa Nabi dan bahkan sesudahnya merelakan darahnya menetes dari tubuhnya hanya satu cita-cita besar, yaitu ingin diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita tidak sampai ke situ, tetapi kita menyaksikan kebenaran, minimal kita bersuara dan tidak diam pada kebenaran itu. Yang keempat, as-solihin, orang-orang soleh. Di poin 4 ini adalah tahapan terakhir yang disebut Allah di dalam Quran. Kenapa? Karena setiap orang berpotensi menjadi orang soleh, berpotensi menjadi orang soleha, sejauh dia mengikuti jalur yang tadi diminta kepada Allah, lalu kemudian berusaha untuk istiqomah, maka dia bisa menjadi orang soleh. Saya pernah menulis rindu dengan orang-orang soleh. Di Bone ini sidang Jumat dimuliakan oleh Allah, kita banyak kehilangan ulama, orang-orang soleh, orang-orang baik. Generasi sesudahnya adalah generasi seperti kita ini, yang tentu jauh dari apa yang telah diperagakan dalam hidupnya orang-orang soleh itu. Karena itu mengikuti jejak mereka dengan berikhtiar pada diri kita masing-masing untuk menjadi orang soleh, insya Allah ada jalannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di poin terakhir ini saya ingin menitip satu hal kepada diri saya dan kepada kita semuanya. Mari menciptakan syurga di dalam rumah sebelum kita masuk syurga sesungguhnya. Karena ketika syurga tercipta di dalam rumah, maka memungkinkan orang-orang yang berada di dalam rumah itu menjadi orang-orang soleh. Tuntunan yang telah digariskan oleh agama, kalau kita berpegang teguh dengan sempurna, maka insya Allah itu ada jalan menjadi orang-orang soleh. Karena itu sidang Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita tidak berhenti berdoa sebagaimana Allah ajarkan tadi, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan lurus. Mengapa sidang Jumat dimuliakan oleh Allah? Di penghujung khutbah ini saya ingin menggarisbawahi bahwa di dalam bentangan sejarah hidup kita sebagai manusia, tidak ada manusia yang lurus terus hidupnya kecuali orang yang telah mendapatkan bimbingan sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap orang memungkinkan untuk sampai ke situ. Karena itu sidang Jumat dimuliakan oleh Allah, mari kita mendekati Allah dengan sedekat-dekatnya, dengan ragam cara yang telah digariskan oleh agama kita.
Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kunci dari khutbah ini, yang ayat disampaikan oleh Allah bahwa orang yang mendapatkan nikmat dari sisinya adalah golongan para nabi, golongan orang-orang yang benar, golongan orang-orang syahid, dan golongan orang-orang soleh. Tentu empat ini di poin kedua, di poin keempat adalah poin yang memungkinkan dan besar sekali untuk kita bisa lewati. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang dapat menikmati nikmat yang dibentangkan Allah di jalannya yang lurus itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.